Secewan atau yang lebih dikenal dengan nama Sally Chong adalah seorang wanita muda kelahiran tahun 1985. Dia sangat disayangi oleh orang-orang terdekatnya. Seorang temannya menggambarkannya sebagai gadis yang cantik dengan tawa yang menular, baik hati dan memiliki sifat yang penuh perhatian. Sally memiliki minat yang besar dalam dunia fotografi, di mana dia senang mengabadikan momen-momen dalam hidupnya. Sally digambarkan sebagai orang Asia khususnya keturunan Tionghoa dengan kulit kecoklatan, bertubuh ramping dengan tinggi 162 cm. Memiliki rambut coklat yang panjang dan juga mata berwarna coklat. Sally dan keluarganya tinggal di pinggiran kota Melbourne bersama dengan kedua orang tuanya, kakek neneknya dan 4 adik kandungnya yang bernama Helen, Andrew, Wendy, dan juga Anna. Pola asuh keluarga masih tradisional di mana mereka diharapkan menghormati orang yang lebih tua, rajin belajar, dan juga mau membantu dalam bisnis keluarga. Keluarga Chong sama seperti banyak keluarga di budaya Asia, di mana saudara tertua seringkali mengambil peran sebagai orang tua yang ketiga. Tanggung jawab yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Sally karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka. Sally mendapati dirinya menghabiskan banyak waktu untuk merawat ketiga adiknya. Dia mengambil berbagai tugas orang tuanya, mulai dari mengantar saudara-saudaranya ke dan dari kegiatan sekolah hingga mengatur segala keperluan sekolah mereka. Dia bahkan berperan dalam mendandani mereka di pagi hari dan menyiapkan mereka untuk tidur hampir setiap malamnya. Sally bersekolah di Presbyterian Ladies College dan belajar ilmu komputer saat di universitas. Setelah lulus di tahun 2007, Sally mengambil 1 tahun untuk pergi ke Cina meningkatkan kemampuan bahasa Cinanya di kota Beijing. Setelah kembali ke Australia di awal tahun 2008, timbul keinginan bagi Sally untuk bisa hidup mandiri. Hal ini mungkin terbawa dari pengalamannya hidup di luar negeri. Menurut adiknya, permintaannya itu di luar karakternya dan kakaknya itu memang tampak berubah. Saat itu usianya sudah 22 tahun dan Sally mulai bekerja dalam bisnis keluarga di Victoria karena dia tidak mendapatkan pekerjaan di bidang ilmu komputer. Dengan cekatan dan penuh tanggung jawab mengelola pekerjaan dalam bisnis keluarganya, yaitu bisnis makanan grosir. Pada tanggal 1 April 2008, Sally menghabiskan harinya dengan melakukan kegiatan keluarga di rumah orang tuanya. Dia bermain tenis dan makan malam bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Dia lalu kembali ke kamarnya lebih awal dari biasanya di sekitar pukul 9 malam. Di sekitar pukul 11 malam, Sally sudah tertidur. Ayahnya memperhatikan keadaan yang tidak biasa saat melihat pintu kamarnya dalam keadaan tertutup. Ayahnya merasa aneh karena Sally biasanya membiarkan pintu kamarnya sedikit terbuka, dan ini adalah kebiasaan bagi semua anaknya di rumah. Keesokan paginya di sekitar pukul 3 dini hari, saudara perempuan Sally yang bernama Wendy mendengar suara yang tidak biasa saat sedang mengobrol dengan pacarnya lewat telepon. Dia pun mengintip ke arah lorong dan melihat siluet misterius yang menuju ke arah kamar tidur Sally. Wendy berasumsi bahwa itu adalah pacarnya Sally. Kemudian dia juga melihat Sally berjalan menyusuri lorong, kemungkinan besar baru saja kembali dari kamar mandi. Wendy menepis kekhawatirannya dan kembali ke kamarnya sendiri, tidak menyadari bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya dia melihat saudara perempuannya dalam keadaan hidup. Di pagi harinya, di sekitar pukul 7:30 pagi, ayah Sally terbangun untuk bekerja. Tepat di lantai di depan pintu kamar tidurnya, tergeletak kunci mobilnya dan kunci tempat usahanya.
Dia hanya berasumsi bahwa Sally telah meninggalkannya di sana karena dia adalah orang terakhir yang menggunakan kunci itu dan mungkin saja dia mau bangun lebih siang. Ayahnya pun merasa tidak ada yang aneh dengan hal itu. Di sekitar pukul 9 pagi, saudara laki-laki Sally yang bernama Andrew menerima telepon yang menyuruhnya untuk meminta Sally membawakan ponsel ayah mereka ke kantor karena dia lupa membawanya. Namun setelah mencarinya di dalam rumah, Andrew tidak dapat menemukan Sally. Dia pun berasumsi bahwa kakaknya itu sudah berangkat pergi bekerja. Andrew kemudian menyerahkan tanggung jawab itu kepada saudara perempuannya yang lain yang bernama Anna, yang kemudian mengirimkan pesan kepada saudara lainnya yang bernama Helen untuk menanyakan keberadaan Sally. Helen yang tidak mengetahui keberadaan Sally berasumsi bahwa dia mungkin saja bersama dengan pacarnya. Baru di sekitar pukul 1 siang, keluarga Chong menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melihat atau mendengar kabar dari Sally sejak malam sebelumnya. Termasuk pacarnya yang mengkonfirmasi bahwa dia tidak bersamanya dan tidak menerima kabar apapun darinya di hari itu. Ketidakhadiran Sally di tempat kerjanya merupakan hal yang sangat tidak biasa yang membuat keluarganya menjadi bertanya-tanya. Ditambah saat itu, penduduk Melbourne sedang berjuang menghadapi dampak dari badai angin yang dahsyat yang menyebabkan malapetaka di seluruh kota, yang berpotensi mempengaruhi perjalanan Sally pergi ke tempat kerja. Meskipun mereka semakin khawatir, orang tua Sally menghadapi rintangan birokrasi di kantor polisi. Peraturan mencegah mereka melaporkan Sally secara resmi hingga 24 jam berlalu. Dan sambil menunggu dengan cemas, keluarga Sally melakukan pencarian menyeluruh di kamar tidurnya dengan harapan menemukan petunjuk potensial tentang keberadaannya. Mereka dengan cermat memeriksa barang-barangnya, mengakses akun Facebooknya, dan menghubungi teman-teman dekatnya. Sayangnya upaya mereka tidak membuahkan hasil. Didorong oleh kekhawatiran mereka yang meningkat, keluarga memperluas pencarian mereka di luar rumah. Berkendara melewati lingkungan sekitar dengan harapan menemukan jejaknya Sally. Meskipun mereka telah berusaha keras, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Sally. Polisi dan penyelidikan forensik telah menyelidiki setiap sudut dari kediaman Chong. Tetapi tidak ada petunjuk apapun yang muncul untuk mengungkapkan hilangnya Sally. Tidak ditemukan jejak darah atau indikasi adanya perkelahian di dalam rumah. Namun keluarga Sally berhasil memastikan bahwa Sally pergi membawa dompet, ponsel, iPod, kunci mobil, dan juga selimut birunya. Selimut itu adalah barang yang agak tidak biasa untuk dibawa pergi. Namun menurut saudara perempuannya, selimut itu memiliki nilai sentimental bagi Sally karena telah menjadi miliknya sejak kecil. Dan meskipun kunci mobilnya dibawa, Sally tidak membawa kamera yang biasanya dia bawa pergi kemana-mana dan mobilnya masih ada di rumah. Informasi penting didapat ketika Helen memberitahu pihak berwenang bahwa ponsel Sally dan telepon rumah di kamarnya berdering beberapa kali pada malam sebelum dia menghilang. Khususnya di antara pukul 10:30 hingga 11 malam. Yang aneh, semua panggilan itu tidak dijawab termasuk dari pacarnya. Dan alasan dibalik hal itu tetaplah menjadi misteri. Polisi kemudian menemukan percakapan dalam email yang mengkhawatirkan antara Sally dan seorang teman prianya yang terjadi di tanggal 3 Maret 2008. Dalam email itu, Sally berbagi detail yang mengejutkan yang mengungkapkan rasa takut akan hidupnya. Di mana dia menulis kalau dia takut teman prianya itu akan menembaknya. Polisi kemudian mewawancarai pria itu bersama dengan 2 pria lain yang diidentifikasi sebagai mantan pacar dari Sally. Ketiganya segera ditetapkan sebagai tersangka.
Dan meskipun tes poligraf tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, tes tersebut berperan penting dalam mengeliminasi orang-orang ini dari daftar tersangka. Detektif melakukan perjalanan jauh ke seluruh Australia untuk menanyai rekan-rekan dari Sally, dengan harapan dapat mengungkap petunjuk atau informasi apapun. Sayangnya, upaya ini juga tidak menghasilkan temuan signifikan apapun. Laporan media tentang kasus ini tidak memberikan informasi yang jelas tentang apakah polisi bisa mengidentifikasi individu pria yang hadir di rumah keluarga Chong pada malam Sally menghilang. Beberapa teman yakin bahwa keterbukaan Sally mungkin disalahgunakan oleh temannya yang menyimpan niat buruk. Keyakinan awal yang dipegang oleh keluarga Sally, kemungkinan dia melarikan diri menjadi sirna karena tidak adanya kontak dari Sally sejak dia menghilang. Terutama tidak ada aktivitas di rekening banknya dan juga ponselnya sejak kejadian itu. Detail menarik muncul mengenai ponselnya yang dimatikan di sekitar pukul 11 pagi pada hari dia menghilang. Nasib Sally masih diselimuti ketidakpastian meskipun orang tuanya telah berusaha keras termasuk menyewa detektif swasta dan konsultan paranormal yang memberikan wawasan yang bertentangan. Di mana tidak ada petunjuk konkret yang muncul, namun beberapa paranormal mengatakan bahwa Sally masih hidup dan tinggal di Cina, meskipun dia pergi tanpa membawa paspornya, yang mengarah ke spekulasi tentang kemungkinannya mendapatkan identitas palsu. Fakta bahwa Sally membawa pergi selimut kesayangannya meningkatkan kemungkinan bahwa dia mungkin telah pergi dengan sukarela. Mungkin dengan bantuan dari orang lain. Pernyataan Sally tentang jam malam yang ketat yang diberlakukan oleh orang tuanya mengisyaratkan adanya ketegangan dan keinginan untuk bisa hidup lebih bebas. Ditambah ekspektasi yang besar dengan pemenuhan standar orang tuanya yang dapat memberikan tekanan yang sangat besar pada Sally. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebutuhannya akan kebebasan yang lebih. Helen, adik perempuan Sally, menyatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa setiap kali dia dan adik-adiknya membutuhkan sesuatu, yang ibunya lakukan adalah meminta Sally untuk turun tangan. Helen juga menyatakan kalau dia sangat merindukan kakaknya dan masih bermimpi hal yang sama hampir tiap malamnya. Dia bermimpi Sally pulang kembali ke rumah, namun hanya mengatakan kalau dia harus pergi lagi. Helen kemudian terbangun dan menyadari kalau itu adalah mimpi belaka. Helen juga menyatakan kalau mereka tidak pernah melupakan Sally dan tiap tahunnya mereka masih merayakan ulang tahun dari Sally. Misteri seputar hilangnya Sally yang kini belum terpecahkan membuat pihak berwenang dan keluarganya bergulat dengan berbagai kemungkinan. Kurangnya petunjuk penting membuat kasus ini dalam keadaan yang ambigu. Ketidakpastian masih terus berlanjut mengenai apakah Sally memilih untuk menghilang secara sukarela untuk mencari kehidupan baru atau dia mengalami nasib yang tragis. Upaya terus dilakukan namun masih belum bisa membuahkan hasil apapun. Keluarga Chong serta mereka yang terlibat dalam pencarian terus menanggung rasa sakit di hati karena tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Menurut kalian, apakah hilangnya Sally karena keinginannya sendiri atau ada pihak tertentu yang berbuat jahat padanya? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!